di Bengkel Edukasi. Oke, halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Wahyu Ardi, pada channel Bengkel Edukasi, dan kali ini kita akan membahas matematika peminatan kelas 11 terkait dengan materi persamaan trigonometri dasar. Ya, kita tulis judulnya dulu. Jadi, persamaan trigonometri. Trigonometri tidak asing lagi buat kalian ya, karena di kelas 10 trigonometri. Di kelas 10 kalian sudah mendapatkan tentang trigonometri ya. Mulai dari apa itu trigonometri, menentukan nilai-nilai pada sudut istimewa, kemudian menentukan nilai trigonometri pada sudut relasi, dan yang lainnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan trigonometri, tapi yang kelas 10 kemarin sangat akan digunakan lagi sehingga kalian perlu ingat-ingat kembali. Adapun persamaan trigonometri dasar ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama kita akan membahas tentang sin X sama dengan sin, saya pakainya apa ya? Alfa ya. Alfa ini adalah salah satu simbol untuk menyatakan sebuah sudut. Bentuk yang kedua ada cos X sama dengan cos alfa, dan yang terakhir cos X sama dengan tan. Sin cos sekarang tan ya. Tan X sama dengan tan alfa. Jadi kurang lebih ada 3 bentuk ini yang kita akan bahas. Bagaimana cara mencari penyelesaiannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Saya bahas di sini. Yang pertama untuk bentuk sin ya. Sin X ya, sama dengan sin alfa. Kita akan bahas yang pertama ini. Ternyata jika kita sudah berhasil menemukan persamaan, di ruas kiri ada sin, di ruas kanan ada sin, begitu ya, maka dapat kita tarik kesimpulan ya. Ada 2 ya. Ada 2 penyelesaian. Yang pertama adalah kan tinggal menghilangkan sinnya di kedua ruas. Berarti di kiri menjadi X ya. Di kanan tinggal alfa ya. Kemudian kalian tinggal tambahkan dengan K kali 360 derajat. Atau K di sini merupakan elemen bilangan bulat. Bisa bilangan bulat negatif, 0, bilangan bulat positif, begitu ya. Kita bisa pilih nanti nilai K, karena memang nilai trigonometri ini periodik ya. Jadi berulang pada sepanjang periodenya. Yaitu kalau yang sin sepanjang 2pi ya. Itu berulang terus. Nah, ada 2. Yang kedua berarti ini. Hilangkan juga sin-sinnya, yang di kiri jadi X, tapi yang di kanan itu untuk yang 180 min alfa plus sama juga 3 plus K kali 360 derajat untuk K elemen bilangan bulat. Nah, ini mengingat bahwa kalau kalian ingat tentang sudut berelasi, sin itu bernilai positif ya, tetap nilainya ketika di kuadran 1 maupun kuadran 2. Dan ini 2 penyelesaian ini memang bersesuaian dengan kondisi tadi itu ya. Nah, contohnya kita langsung ke contoh.
Saya gunakan sin ya, sin 2x lah ya, sama dengan sin 45 derajat plus untuk nilai x yang lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Berapa nilai x-nya ya? Tentukan HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Oke, ketemu persamaan sin 2x sama dengan sin 45. Sin 2x sama dengan sin 45. Perhatikan soal ini. Sesuai dengan bentuk persamaannya, ini sudah sin sama dengan sin ya, sudah beres ya. Ini persamaan sinus, berarti ada berapa tadi solusi? Ada 2 ya. Yang pertama, hilangkan sinnya, 2x sama dengan, langsung kita buat sudutnya ya, sebesar 45 derajat ditambah k kali 360. K-nya didiamkan aja. Nah, ini solusi yang pertama. Saya buat di sebelahnya ya. Solusi yang kedua. Berarti apa? Hilangkan sinnya. Berarti 2x sama dengan, ambil yang berapa? Yang 180 min. Ya, min berapa? Min 45 sesuai dengan yang di soal. Plus k kali 360 derajat. Jadi ada 2 kemungkinan penyelesaian. Jadi kalian kerjakan dua-duanya. Kita kerjakan satu persatu dari yang pertama. Yang pertama di sini. Nah, kita sederhanakan biar ketemu x ya. Berarti ini kita 2 kedua ruas, sehingga diperoleh apa? 45 derajat kalau bagi 2 berapa? 2,5 ya, betul. Ditambah k kali berapa? 180 karena 360 dibagi 2 sama. Sampai sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Tugas kita adalah sekarang ya, dengan syarat ya. Ini tadi seharusnya kita buatkan di mana ya? Atau di sini. Di soal saya tekankan yang diinginkan itu hanya yang bernilai antara 0 atau lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360. Di luar itu kita tidak gunakan ya. Jadi ini akan berpengaruh dalam pemilihan. K berapa kita pilih? K ini bilangan bulat ya, agar nilai x yang kita peroleh berada dalam rantangan tadi. Oke. Kita coba negatif dulu. Kalau saya ambil negatif 1 misalnya. Misal ya. Berarti ditambah negatif 1. Nah, ini saya tidak perlu cari negatif berapa, yang jelas ini hasilnya negatif. Sedangkan yang kita inginkan adalah pada rantangan ini harus dia lebih dari 0. Negatif tidak mungkin, begitu ya. Berarti yang sebenarnya kita bisa ambil ya adalah k-nya 0. Itu sangat mudah kita bisa cermati ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita ambil k sama dengan 0, diperolehlah x-nya sebesar berapa? 22,5. Karena ditambahkan dengan 0 kali 180 derajat, berarti 0. Ditambahkan dengan 22,5, berarti tetap 22,5 derajat. Dan ini berada dalam rantangan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, jadi ini merupakan himpunan termasuk dalam himpunan penyelesaian. Yang berikutnya apakah ada nilai kappa itu ya menyebabkan nilai x yang terpenuhi dalam kondisi itu. Kita akan coba setelah 0 bilangan bulatnya adalah 1 ya. Kita akan coba 1 dulu. Sehingga diperoleh adalah 22,5 ditambah dengan berapa? 1 kali 180 kan begitu ya. Berarti ditambahkan dengan 180. Berarti hasilnya adalah berapa ini? 200
202,5 ya. Betul ya? 202,5 derajat. Rentangan itu termuat dalam rentangan itu. Berarti solusi juga. Seandainya kita ambil K sama dengan 2. X sama dengan berapa? 22,5 derajat ditambah berapa? 2 kali 180. 360 ya. Nah, ini tidak perlu saya cari. Atau saya hitung deh ya. 82,5. Nah, ini sudah merupakan nilai X yang tidak memenuhi kondisi ini. Dia merupakan solusi penyelesaian ini, tapi tidak pada rentang 0 sampai 360, melebihi. Berarti tidak memenuhi solusi untuk kondisi soal yang pertama ini. Jadi stop sampai sini aja. Apalagi K sama dengan 3, 4, dan seterusnya, bilangannya atau hasilnya akan semakin membesar. Kalau sudah, kita lanjut ke yang kemungkinan penyelesaian yang kedua. Ya. Sederhanakan kembali. Ini saya buatkan 2X terlebih dahulu karena saya mau kurangkan yang dalam kurung ini. Hasilnya berapa ya? 135 ya. Ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita cari sampai pada nilai X, yaitu kita bagi 2 kedua ruas, diperoleh 67 ya, 0,5 ya. Ditambah K kali 180 derajat. Sampai di sini baru kita memilih nilai K yang bersesuaian. Lagi-lagi dengan rentang ini saya kira K-nya dimulai dari 0 ya. Menghasilkan nilai X yang paling minimum bisa terpenuhi, yaitu 67,5, kan begitu. Karena ditambahkan dengan 0. Kemudian kalau kita ganti dengan 1, berarti 67,5 ini kita tambahkan dengan 1 kali 180 kan? 1 kali 180. Berarti 67,5 ditambah 180 berapa itu? 247 ya, 5 ya. Nanti akan dicek kembali perhitungan ini ya. Dengan pola pikir yang sama, sehingga untuk K yang sama dengan 2 kita tidak perlu coba lah ya. Karena kalau kita kalikan 2 saja sudah 360 ya. Tambahkan lagi 67,5 sudah melebihi 360. Sedangkan kita terbatas sampai 360. Selesai sudah. Jadi kita tinggal mengumpulkan semua nilai X yang mungkin menjadi penyelesaian pada soal atau persamaan ini. Himpunan penyelesaian atau HP sama dengan himpunan dari siapa saja. Dari yang terkecil ya. Ada ini 22,5. Setelah itu ada ini nih. Mana lagi? Ya, yang ini. 67,5. Ada lagi ini 202,5 derajat. Terakhir ada yang ini ya, 247,5 derajat. Nah, ada 4 anggota himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Ya. Ini kalau saya buatkan contohnya seperti ini. Ya, untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Kalau sudah, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Bentuknya adalah tadi apa ya? Cos. Cos sama dengan cos alfa. Kita akan bahas bentuk persamaan yang ini ya. Untuk persamaan cos, ternyata solusinya juga ada 2. Yang pertama, sama ya, seolah kita hilangkan cosnya, diperoleh apa? X sama dengan tinggal alfa ya, di kanan ya, alfa plus K kali 360 derajat. Nah, ini dengan K elemen bilangan bulat. Nah, ini mirip seperti yang solusi ini ya, solusi sinus yang pertama. Yang kedua, nah ini yang berbedanya di sini nih. X sama dengan berapa?
Ya, cukup tulis negatif theta. Sama, jadi seolah hilangkan cosnya, di kiri tinggal X, di kanan gunakan negatif alfa. Plus K kali 360 derajat. Elemen bilangan bulat. Nah itu untuk penyelesaiannya. Nah sekarang kita contohkan lagi. Saya akan buatkan contohnya di masing-masing bentuk. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian ya dari cos apa ya, cos X min 30 sama dengan cos, saya pakainya berapa ya, cos 50 deh. Untuk X-nya dalam rentang ini ya, untuk X-nya yang lebih dari sama dengan negatif 180, nah saya pakai yang ini, kurang dari sama dengan 180. Nah, saya modif sedikit di interval X-nya ya. Oke, dengan contoh ini kita akan coba kerjakan. Jawab. Soalnya kan cos X min 30 sama dengan cos 50 derajat. Nah, di sini sudah kita dapatkan sebuah persamaan yang cos ya. Di kiri sudah cos, di kanan sudah cos. Tinggal kalian selesaikan atau buatkan penyelesaiannya. Ada dua kemungkinan penyelesaian tadi kan. Hilangkan cos-cosnya dong ya. Berarti dapatnya apa nih? X min 30 derajat sama dengan tinggal 50 derajat. Plus jangan lupa K kali 360 derajat, tetap diisi ya. Sampai sini disederhanakan sampai ketemu persamaan dalam X saja yang di kiri ya. X sama dengan berapa? Berarti ini 50 derajat. Min 30-nya dibawa ke kanan menjadi plus 30, kan begitu. Nah, ini hati-hati sekali. Kemudian ditambahnya tetap ya, tambah K kali 360, sehingga kalau disederhanakan menjadi X sama dengan 80 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, di sini baru kita mulai memilih nilai-nilai K ya. Oke. Nilai K yang pertama kita pilih. Berapa? Karena di sini lihat X yang diperbolehkan itu ada yang negatif nih, sehingga kita coba menggunakan negatif 1 dulu ya. Siapa tahu negatifnya ini termasuk di sana ya. Kita coba dulu. Kalau udah negatif 1, berarti X sama dengan berapa? 80 ditambah negatif 1 kali 360 kan gitu ya. Berarti 80 dikurangi 360 diperoleh negatif berapa ya? 280 ya. Nah, tapi ternyata dia tidak memenuhi karena di luar rentangan ini kan, di luar rentangan yang disuruh ya. Walaupun dia negatif tapi dia di luar, berarti tidak terpenuhi. Berarti jangan coba yang negatif 2, negatif 3, karena hasilnya akan lebih kecil banding ini. Semakin tidak termuat dia dalam interval yang ditentukan. Sehingga pilihlah yang bilangan bulat lebih dari negatif 1 ya. Yang setelah negatif 1 yang gedean lagi 1 tingkat kan K sama dengan 0. Dan 0 ini kalau kita perhatikan dengan mudah ya, X sama dengan 80 ya. Tambah 0 ya, 80. Dan ini terpenuhi dalam kondisi ini. Terakhir coba yang 1. Coba 1 dulu. X sama dengan berapa kalau 1? Kita
dapat 80 plus 1 kali 360 kan begitu ya. Berarti 80 tambah 360 kan? Udah lebih nih kan, 440. Nah ini jauh banget ya kan? Mentok sampai 180 kan? Sesuai dengan soal. Jadi ini tidak memenuhi. Berarti dalam satu penyelesaian ini hanya 80 yang terpenuhi. Oke, belum selesai. Yang kedua adalah kemungkinan penyelesaian yang persamaan kos yang kedua. Apa tadi ya? Hilangkan kos-kosnya. Berarti apa? Di kiri tinggal X min 30. Sama dengan apa? Kalau tadi yang positifnya, sekarang yang negatifnya. Berarti di kanan menjadi negatif 50 derajat. Tetap isikan plus K kali 360 derajat. Disederhanakan sampai ketemu X sama dengan berapa? Jadinya kan negatif 50 ini kita tambahkan dengan 30. Karena min 30-nya dipindahkan menjadi plus 30 dalam hal ini, tetap plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan berapa kalau disederhanakan di sini? Negatif 50 tambah 30, negatif 20. Ditambah K kali 360 derajat. Sampai sini baru kita pilih nilai K yang memungkinkan. Lagi-lagi dicoba dulu ya. Kalau negatif 1 kira-kira bagaimana? Tanpa kita orek-orekkan. Negatif 20. Kalau diganti K-nya dengan negatif 1, berarti dikurangi lagi dengan 360. Berarti negatif 380. Nah, itu gede banget dan tidak terpenuhi dalam rentang negatif 180 sampai 180. Ya, kan mentoknya sampai negatif 180. Berarti K-nya kita pilih dari 0 dong ya. Kalau 0 bagaimana? Berarti X sama dengan negatif 20 dong ya. Tambah 0 ya, enggak perlu saya tulis. Negatif 20 ini termasuk dalam interval yang disampaikan di soal. Sehingga ini menjadi penyelesaian. Oke. Setelah 0 kita coba berapa dong? K sama dengan 1. Kalau 1 bagaimana? Jadi X sama dengan negatif 20, saya tuliskan saja. Tambah dengan 1 kali 360 derajat. Berarti negatif 20 tambah 360 berarti 340 dong. Dan ini lebih dari 180 dan tidak diperbolehkan dalam soal ini, ya. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya apa, Dedek? Himpunan penyelesaian yang diperoleh hanya ada 2, yaitu 80 derajat dengan negatif 20 ya. Saya tulis yang kecilan dulu nih. Negatif 20 derajat dengan 80 derajat. Hanya 2 yang memenuhi persamaan di soal ini. Nah, ini dia. Itu untuk bentuk yang kedua, persamaan cos. Dan yang terakhir, kita akan coba bentuk tan. Yang ketiga ya. Tan X sama tan apa? Bagaimana penyelesaian daripada bentuk trigono yang ini? Ada satu saja, berbeda dengan sin dan cos, ada 2 ya. Kalau di tan, persamaan tan di sini menghasilkan 1 buah kemungkinan solusi, yaitu X. Hilangkan tan ya, ruas kiri dan ruas kanan. Diperoleh apa? X sama dengan alfa plus berapa? K kali 180 di sini, bukan 360. Karena memang periode daripada fungsi tan itu adalah 180 derajat. Ya. Hanya ini. Nah, mungkin yang paling simpel ya dibandingkan yang lain. Contohnya, saya coba menggunakan yang ini. Sudut ini kan bisa dalam bentuk radian ya.
Misalnya saya pakai tan X sama dengan tan 2X sama dengan saya pakainya adalah tan 3 saya pakai tan 3/2pi lah. Atau yang lebih simpel lagi itu tan pi lah ya. Berapa sih nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini? Saya pilihnya untuk ini ya, untuk rentangnya X-nya lebih dari, oke lah, 0 sampai dengan 2pi ya. Nah, ini saya gunakan soal ini, yang membedakan adalah sudutnya saya ganti dengan radian. Artinya begini, kalau dalam perhitungan mungkin biar tidak ini ya, bisa saja kalian masih bermain dalam radian, dalam bentuk pi itu. Atau kalian ubah saja dulu, kalau kalian kebingungan nanti ya, takutnya keliru-keliru dalam perhitungan, ubah saja dulu dalam apa? Dalam sudut. Nah, biar tidak bingung. Nah, saya rekomennya sih yang diubah dulu ke dalam sudut ya. Pi ini besarnya adalah apa? 180. Itu yang perlu diingat ya. Jadi besarnya 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Oleh karena itu, kalau kita cari solusinya, maka persamaannya kita akan ubah menjadi tan 2X sama dengan tan, nah diubah dulu nih, menjadi tan 180. Kita tidak menggunakan dalam bentuk pi dulu. Terakhir nanti kita baru ubah lagi dalam bentuk radiannya ya. Sesuai dengan sifat penyelesaian tan, langsung saja maka apa? Hilangkan tan ya. Karena cuma ada satu penyelesaian. 2X sama dengan berapa? Ambil sudut yang di kanan 180 derajat ditambah apa? K kali 180 derajat. Kita bagi 2 ya. 2 ruas, X sama dengan berapa? 90 derajat ditambah K kali 90 derajat. Ini ya. Sampai di sini baru kita akan memilih nilai K, kan begitu ya? K yang kita pilih mulai dari berapa? Sepakat mulai dari 0 ya? Coba negatif 1 dulu ini. Kalau negatif 1, X-nya akan sama dengan 90 derajat ditambah negatif 1 kali 90 derajat. Kan begitu ya? Berarti ini 90 derajat dikurangi 90 derajat. Sama dengan berapa? 0 derajat. Apakah 0 derajatnya termasuk dalam penyelesaian? Rentangannya kan 0 sampai 2pi. Nih, 2pi ini berarti berapa dong? 360 ya? 2 kali 180. 0 sampai 360. Berarti 0 termasuk enggak? Ya karena lebih dari sama dengan 0, berarti 0 juga termuat. Hati-hati ya. Jadi K sama dengan negatif 1 itu mendapatkan nilai X yang terpenuhi sebagai penyelesaian ya. Lanjut, K sama dengan 0 berarti ya. Kalau 0 berarti diperoleh apa? K sama dengan 0, X sama dengan 90 ditambah 0 ya. Oke lah, saya tidak perlu buat lagi karena hasilnya cuma 90 derajat dan itu termasuk. Lanjut lagi. K sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat ditambah 1 ya, kali 90 derajat begitu kan. Berarti 180 dong ya. Masih termasuk. Coba K-nya 2. X sama dengan berapa? 90 derajat ditambah 2 kali 90. Berarti apa? 90 ditambah 180 derajat berapa? 270 derajat. Masih termasuk nggak? Termasuk ya. Karena 0 sampai 360. Terus kalau K-nya sama dengan 3. Kita coba terus nih sampai lewat baru stop. X sama dengan berapa? 90 derajat ditambah 3 kali 90. Berapa nih? 90
ditambah 270 derajat sama dengan 360 derajat. Ya, nah, termasuk ya, termuat ya. Karena memang batas terakhirnya 360 derajat. Berarti, nah saya kira K sama dengan 4 tidak perlu dicoba, karena sudah pasti lebih dari 360 derajat ya. K sama dengan 3 saja sudah sampai 360 derajat, yaitu batas terakhirnya. Udah stop sampai sini. Ini terpenuhi. Ada 4. Saya buat di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil 0 derajat ya. Dan 0 derajat, ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada 270 derajat, ada 360 derajat. Itulah nilai-nilai X yang memenuhi untuk soal persamaan yang dicontohkan di sini ya. Nah, itu sekiranya saya jelaskan ada beberapa bentuk persamaan dasar, berikut juga dengan contoh-contoh soalnya. Demikian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.